Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran modul 2 Praktikum Jaringan Komputer dengan judul IP Address and Subnetting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad dan kode asisten Ray akan membantu teman-teman semua dalam video pembelajaran modul 2 kali ini. Oke, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu IP Address dan cara penentuan IP Address tersebut. Nah, IP Address tersebut terbentuk dari nilai biner, teman-teman. Jadi apa itu nilai biner? Nilai biner itu adalah nilai yang berisi angka 1 dan 0. Tuh. Oke, ini adalah nilai biner, teman-teman. Sebenarnya kita harus mengenal dulu apa itu nilai biner. Nah, nilai biner ini merajuk pada angka-angka yang ada di sini. 128, 64, 32, 16, 8, 42, dan 1. Sebenarnya teman-teman harus menghafal ini, karena ini tuh kunci dari bagaimana teman-teman bisa mengetahui atau menghitung nilai biner ini. Gitu. Sebenarnya cukup gampang cara untuk menghafalnya, yaitu 1 dimulai dari 1, terus 2, terus dikali 2 seterusnya sampai 128. 2 kali 2 4, dikali 2 8, kali 2 16, sampai seterusnya sampai 128 gitu. Nah, balik ke nilai biner. Nilai biner itu tuh per titiknya ini perkelompokan, teman-teman. Jadi satu titik ini satu kelompok gitu. Nah, dalam satu kelompok ada 8 kolom. Nah, 8 kolom ini merajuk pada angka yang ada di sini, 8 juga gitu. Nah, lebih gampangnya lagi untuk agar teman-teman pahami, yaitu kita bisa tandai dulu. Nah, misal ini kolom 1, ini kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Oke? Nah, kita ke kelompok yang pertama dulu. Ini kelompok 1 ya. Nih. Angka 1. Oke, sebelumnya tuh kita tuh menghitung angka 1 aja, teman-teman. Jadi pada nilai biner itu kan ada angka 1 dan angka 0. Nah, yang kita hitung itu angka satunya. Angka satunya itu ada di kolom nomor berapa. Ini semua itu ada 8 juga, teman-teman. Nah, ini semuanya ada 8. Tuh. Nah, kita hitung aja. Angka 1 itu ada di kolom 1. Ini kan kolom 1 nih. Nah, dan kolom 2. Nah, kita merajuk pada ini. Kolom 1 itu 128, kolom 2 itu 164. Ya, kita jumlahin. Dapatlah 128 di plus ditambah 64. Hasilnya 192. Titik. Nah, ini satu kelompok, teman-teman. Inilah satu kelompok. Tapi ini belum selesai. Ini belum jadi IP address. Kita harus menyelesaikan semuanya. Nah, lanjut. Kita lanjut. Oke. Nah, yang kelompok kedua itu ada di kolom 1 nih, 1, kolom 3, 32, dan kolom 5, 8. Kita tambahkan 128 tambah 32 tambah 8. Itu, teman-teman. Jadi dapatlah 168. Sebenarnya teman-teman tuh harus menghafal ini. Tapi ya termasuk gampang lah menghafalnya. Kayak yang saya bilang tadi gitu. Oke, lanjut. Titik. Nah, udah dua kelompok nih. Sisa 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4. Nah, ini kebetulan kelompok 3 dan 4 itu sama. Tuh, 0, 10, 10 di akhir. Nah, jadi kita hitung aja. Ini ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom 5, nih. 5, 6, 7, 7. Kita hitung, berarti 10. Berarti itu 10. Dan ini juga 10 karena dia sama. Nah, inilah namanya IP address, teman-teman. Inilah namanya IP address. Gitu. Ini IP address, teman-teman. Oke. Mungkin jika terlalu cepat, teman-teman bisa nge-replay. Gitu. Nah, caranya itu kita cukup menghafal ini. Pokoknya ini ada 8. 8 kolom. Dan per kelompoknya biner itu juga ada 8. Jadi kita hitung. Hitung saja. Ini nggak melulu. Misal angka ini. Ini nggak selalu ya, teman-teman. Kayak 1, 10, 10. Nggak. Bisa aja kayak
Nah, bisa gini atau di sini. Tuh. Kalau di sini ya hitung aja 1 2 3 4. Berarti di kolom 4. Kolom 4 16. Berarti ini tuh bukan 10 tapi 16 gitu, teman-teman. Nih, di 16. Nah, misalnya gitu, teman-teman. Oke. Terus sejauh ini udah lumayan cukup gampang lah ya. Itulah IP address. Nah, bagaimana terbentuknya IP address itu? Jadi dari nilai-nilai yang ada pada biner ini, teman-teman. Tuh. Oke, selanjutnya itu ada subnetting. Nah, gitu. Selanjutnya itu kita ada subnetting. Nah, ini adalah prefix, teman-teman. Pada subnet itu ada prefix. Ada prefix 24, 25, 26, 27, 28 gitu. Dan seterusnya. Sebenarnya kita cuma bahas 3 dulu aja. Kita lengkapi dulu. Nah, pada biner, prefix ini punya biner, teman-teman. Binernya itu ini. Nah, ini adalah biner dari 24. Prefix 24, teman-teman. Apa sih, Bang? Ini kenapa gini, Bang? Gitu. Nah, ini prefix ini di subnetting, biner ini tuh pada prefix untuk menentukan subnet mask. Gitu. Nah, kita hitung lagi. Ntar kita buat di 25 deh, 25 dulu. Nah, 25 itu. Lebih gampang lagi nih, biar teman-teman lebih paham. Oke, ini adalah angka biner dari prefix 25. Nah, bagaimana cara kita menentukan subnet masknya? Yaitu kita hitung juga dari binernya ini. Teman-teman udah tau lah ya cara ngitungnya gini tadi. Persis sama kok. Jadi teman-teman hitung semua nih. Semuanya teman-teman gabungin aja nih semuanya nih. Jadi ini otomatis teman-teman tuh dapat di angka ini. Gitu. Nih. Inilah angka teman-teman dari subnet mask dari angka prefix 25. Gitu. Ini adalah subnet mask, teman-teman. Ini adalah subnet mask. Berasal dari biner ini. Nah, kenapa, Bang? Itu yang ini kenapa 128? Ya, ntar. Coba lagi ya. Kita lanjutin lagi nih. Lanjut deh di 26 nih. Subnet mask binernya 26 itu bentar. Salin aja deh. Capek. Nih. 26 itu ada di ini. Ini adalah banner dari 26. Tuh. Ini angka biner dari prefix 26. Nah, bagaimana cara penentuannya? Cara kita menghitung biner dari subnet mask dari 26 ini. Ini berbeda, teman-teman. Bukan seperti tadi ya, kayak kalau tadi itu kan kita ini bentar, kalau subnet mask masih sama. Berarti ini adalah 128 128 tadi ditambah dengan 64 ini. Nah, kita bisa dapat subnet masknya itu ya sama kayak pencetan tadi ya, 192. Yang berbeda di antara mereka berdua ini adalah nilai host. Nah, itu yang dibutuhkan, sebenarnya kita butuhkan nilai host. Jadi dua ini berbeda, teman-teman. Nih, 128, 192 gitu. Nilai host dari 128 ini merajuk pada biner ini, teman-teman. Yang ini. Yang di akhir ini. Nah, ini. Hostnya berapa, Bang? Nah, hostnya itu 128. Kalau yang ini. Jadi kalau yang ini 192 ya, Bang? Enggak. Yang ini, maaf. Yang ini tuh 64. Yang 26 ini 64. Kok bisa beda gitu, Bang? Nah, gini. Jadi yang ini
Kenapa 2128? Karena angka satunya itu berhenti di kolom 1. Gitu. Angka satunya berhenti di kolom 1. Kolom 1 itu 128. Nah, jadi nilai host, ini nilai host ya teman-teman, untuk nilai host, ini yang diperlukan itu nilai host pada subnet mask itu. Nah, subnet mask ini adalah bentuk wujudnya seperti IP address. Nah, mirip-mirip itu. Tapi pada subnet mask adanya host, kita memerlukan host. Nah, misal pada suatu gedung perlu host sebanyak 110. Nah, makanya kita memakai subnet mask itu, subnet masknya itu yang ini. Kita nggak pakai subnet mask yang 255.192 karena dia cuma punya 64 host. Sementara yang ini punya 128. Jadi sesuai dengan permintaan ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada subnet gedung yang memerlukan host banyak 50, 50, janganlah, 60 lah misal. Kenapa nggak kita pakai ini aja bang? Nggak boleh. Kita harus mencari yang paling mendekati. Nah, 64. Itu teman-teman. Nah, ini kenapa 64? Karena angka 1 yang di sini berhenti itu di angka di kolom 2. Kolom 2 itu berasal dari 64. Gini. Gitu teman-teman. Nah, lanjut deh. Kita lanjut. Misal ada prefix 27 ya, selanjutnya itu 27. Nah, prefix 27. Kita duplikat dulu, mager sebenarnya kan. Nih, kita duplikat. Nih. 27 itu bannernya di sini, teman-teman. Dia kan seperti selanjutnya 28 di sini, satunya berhenti di sini sampai akhir gitu. Nah, 27 itu berhentinya tuh di kolom ketiga angka satunya. Di subnet masknya itu ada di angka yang kita tambahin 128 tambah 64 tambah berapa sih? 32 ya. 32 itu ada di angka 224. 128, 64 dan 32 ditambahin dapatnya itu di 224 kalau nggak salah ya, 224. Nah, ini subnet mask dari prefix 27. Nih. Kalau teman-teman ngehafalin sebenarnya itu mudah. Cuman kalau teman-teman lebih paham lagi buat cara ininya, menghitungnya itu lebih bagus lagi teman-teman. Gitu. Sebenarnya gampang kok. Gitu. Nah, 224 ini prefix 27 hostnya berapa bang? Kalau 25 kan hostnya 128. 19-nya ini 255, 255, 255, 128. Prefix 26 hostnya 64. Nah, dengan 19-nya 192 ujungnya gitu kan. Nah, prefix 27 ujungnya 1224. Hostnya berapa, Bang? Nah, lihat di sini. Kolom ketiga. Berartinya angka satunya ini di kolom ketiga. Nih. Nah, kolom ketiga itu 32. Berarti hostnya itu ada di 32. Gitu, teman-teman. Jadi, jika ada gedung lagi yang minta 30 host, nah, kita harus memakai subnet mask atau prefix yang 27. Nggak boleh yang lebih di atasnya lagi, nggak boleh. Gitu. Boleh-boleh aja, cuman nggak disarankan gitu. Jadi kita tuh harus sesuai yang kapasitas gitu. Nah, sebenarnya host ini dikurang 2 teman-teman. Kenapa dikurang 2? Karena ada istilah yang namanya itu network address dan broadcast address. Nah, itu dikurangi 2, hostnya itu dipakai untuk mengidentifikasi subnet itu sendiri. Itu yang pertama, dikurang 1 tuh. Terus yang kedua, untuk broadcast address, yaitu dipakai untuk mengirim pesan ke semua host dalam subnet tersebut. Nah, makanya dikurang 2. Jadi ini sebenarnya itu bukan 32 host, tapi 30 host. Nah, ini cuma bisa dipakai, bukan cuma masa itu, ini emang 32 host, tapi yang cuma bisa dipakai dalam gedung hanya 30 host. Itu teman-teman. Karena duanya itu harus di broadcast dan network address-nya, pengalamannya gitu. Misal, dalam studi kasus, jika ada gedung yang meminta host sebanyak 31, teman-teman nggak bisa pakai yang ini. Karena 32 host 32 dari prefix 27 ini hanya bisa dipakai dengan 30 host gitu. Begitu juga yang 128. 128 ini hanya bisa dipakai 126. 64 ini bisa dipakai 62. Nah, karena studi kasus tersebut
kita pakai yang prefix 26 atau yang subnet mask 192 dengan host 62 atau 64 ini. Gitu, teman-teman. Oke, sekian pembelajaran video tentang IP address and subnetting. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan yang kurang paham, teman-teman boleh sangat kami juga sangat terbuka untuk teman-teman berdiskusi dan menanyakan di grup lain pada aspek masing-masing. Terima kasih dan maaf atas salah kata dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.